arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Dan kami mengutus Muhammad untuk dua, pemberi peringatan dan pemberi atau pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Maksudnya gimana? Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ngasih tahu kabar gembiranya juga, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu apa ancaman yang ada di dalamnya. Nabi menyampaikan tentang syurganya Allah, memberi kabar gembira, tapi juga di sisi lain Nabi memberi reminder buat kita untuk segera memperbaiki diri kita. Sebagaimana kata Nabi SAW, yassiru wala tu'assiru, permudah jangan dipersulit, wabashiru wala tunaffir, dan kasih kabar gembira, jangan membuat orang lain itu lari dari kebaikan. Memang baiknya kalau seseorang itu mau mempelajari dari hadis Nabi yang barusan, basyir itu artinya kabar gembira yang mesti disegerakan untuk disampaikan. Wala tunafir, sebelum nanti ada kabar yang membuat orang lain itu lari. Makanya ayat ini juga sama, illa mubasyirau wa nadhira. Yang disebut pertama kabar gembira dulu atau ancaman dulu? Kabar gembira. Jadi memang harus seseorang yang kita ajak menuju Allah, mau gak mau, buat dia dan mesti juga buat kita sebagai pengingat, kasih kabar gembira. Sebelum pada akhirnya dia juga mengetahui dan dia mengerti ada nadhira, peringatan, ada sesuatu reminder, ada hal yang harusnya membuat dia segera bergegas kembali ke Allah. Tapi yang paling pertama harus kita kasih tahu, basyir, kabar gembira. Basyir, sesuatu yang menyenangkan yang membuat dia pada akhirnya mau untuk mendekat ke Allah, pada akhirnya membuat dia juga mau memperbaiki dirinya kembali ke Allah. Itu namanya basyir wa nadhira. Basyir hadirin. Hadirin jamaah sekalian dimuliakan Allah, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin. Dan Al-Qur'an ini kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia 'ala muksin, perlahan-lahan. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami menurunkannya secara bertahap. Apa ibrah? Al-Qur'an diturunkan secara bertahap, dan apa ibrah? Maksin ala maksin, perlahan-lahan. Jadi Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan bahwa Quran itu diturunkan secara bertahap dan perlahan-lahan dan tidak sekaligus, agar supaya melihat pada situasi dan kondisi sesuai kebutuhannya, lalu agar lebih mudah difahami, agar lebih mudah dihafal, diamalkan oleh umat, dan proses ini memungkinkan mereka untuk pelan-pelan mengerti dan memahaminya. Belajar pun perlahan-lahan. Sebelum nanti pada akhirnya kita dari SD kelas 1 belajar 1 tambah 1 berapa, hingga pada akhirnya kita berjumpa dengan perkalian, pembagian, rumus-rumus, entah rumus Pitagoras, entah rumus-rumus aljabar. Tapi proses perlahan itu yang menghantarkan seseorang akhirnya dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Makanya kenapa kadang seseorang itu perlu belajar secara bertahap. Sebenarnya belajar bertahap itu jualah yang kelak menjawab persoalan-persoalan rumit dalam hidupnya. Kenapa kita perlu belajar dari Al-Fatihah pelan-pelan, sekarang atas pertolongan Allah sudah sampai Al-Kahfi? Karena ilmu yang dipelajari perlahan ini yang memudahkan orang itu nanti mendapatkan sesuatu, dan ilmu yang dipelajari perlahan ini memudahkan orang itu dapat hasil dari proses belajarnya selama ini. Karena belajarnya pelan-pelan. Kalau dia belajarnya terburu-buru, kalau dia belajarnya dengan pembelajaran yang maunya cepat, hasil instan, gampang didapat secara instan, biasanya hilangnya juga secara instan. Sesuatu yang didapat dengan instan, biasanya dia menghilang juga secara instan. Dan sesuatu yang didapat dengan susah payah,
tergopoh-gopoh, itu biasanya hilangnya juga nggak mudah. Kalau kita berjuang untuk dapetin sesuatu, pada akhirnya saat kita berhasil memilikinya tuh penuh rasa syukur, dibanding yang mendapatkan sesuatunya tuh less effort, nggak ada perjuangannya sama sekali. Quran diturunkan secara bertahap, nggak sekaligus, supaya situasi dan kondisinya itu terkondisikan dengan baik. Para sahabat Nabi juga belajar dengan baik, gitu kan? Para sahabat Nabi itu dikasih tahu Al-Quran langsung mengamalkan. Pernah kejadian saat ayat turunnya khamar, padahal sebelum-sebelumnya ada sebagian sahabat Rasulullah SAW, mereka masih mengkonsumsi itu. Begitu turun ayat pengharaman khamar, lalu sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain menumpahkan khamar-khamar mereka sampai-sampai di jalan-jalan di gang-gang kota Madinah itu banjir daripada khamar setinggi hampir mata kaki. Tapi karena apa? Karena nggak ada kalimat lain saat turun ayat kecuali mereka selalu mengucap sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Kita harus pelan-pelan mengikuti apa yang para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain juga amalkan. Kalau ada sesuatu nasihat, kalau ada satu kebaikan buat kita, pilihannya tuh sama dengan pilihan sahabat, sami'na wa ata'na. Iya, kami dengar dan kami berusaha untuk taat. Perlahan-lahan juga memudahkan agar dihafal dan dipahami dengan baik. Sekali waktu seseorang itu diajarkan langsung 100 ayat, dan sekali waktu seseorang itu diajarkan hanya 2 ayat. Kira-kira dari audiens yang sama yang sekali waktu diajarkan 100 ayat dengan sekali waktu 2 ayat, mana yang lebih menempel, 100 ayat atau 2 ayat? 2 ayat. Berkesan, membekas. Apalagi kalau pas kejadiannya. Pas lagi ada kejadian apa, tahu-tahu kok ayatnya pas banget ya. Pas ada persoalan tentang khamar, ayat khamar turun. Pas ada persoalan tentang zina, ayat zina turun. Pas ada persoalan tentang rumah tangga, ayat rumah tangga turun. Pas ada persoalan tentang anak-anak, ayat tentang anak turun. Pas ada persoalan tentang suami, ayat turun. Pas ada persoalan tentang istri dan perempuan, turun ayat. Pas ada persoalan dalam perniagaan, turun ayat. Oh, itu bagus sekali jemaah. Jadi saat seseorang itu belajar secara perlahan, sejatinya pelajaran perlahan itu memberikan efek, mudah dihafal, mudah difahami, mudah fahamnya. Hadirin semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, proses ini juga yang memungkinkan baginda Nabi SAW mengajarkan kepada umat, yaitu kita juga mengajarkan kepada sahabat-sahabat Nabi pada zaman dulu, agar umat mampu mempelajari dan menghayati makna dan bagian-bagian wahyu yang diwahyukan. Jadi belajar, perlahan belajar. Itu hikmahnya kenapa Al-Quran diturunkan perlahan-lahan. Hikmahnya di antara lain itu, hadirin. Ayat berapa hadirin? 107. Katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepada Al-Quran dan tidak usah beriman kepada dan tidak usah beriman sama saja bagi Allah. Katakan wahai Muhammad, berimannya mereka kepada Al-Quran atau tidak beriman sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajahnya lalu mereka bersujud. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada beberapa hikmah kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, bertahap dan perlahan. Hikmah yang pertama tadi, memudahkan pemahaman dan pengamalan. Hikmah yang kedua,
penyesuaian dengan situasi dan kondisi. Hikmah yang ketiga, memberi waktu dan pembelajaran bertahap. Umat Islam pada zaman Nabi SAW butuh waktu untuk mempelajari, menghafal dan mengajarkan ayat-ayat Al-Quran. Dan saat Al-Quran itu diturunkan bertahap-tahap, itu memudahkan mereka dalam belajar. Jadi juga poin yang ketiga, ini ibrahnya apa? Belajar bertahap. Belajar itu butuh waktu. Butuh waktu untuk belajar, butuh waktu berproses, butuh waktu untuk seseorang itu berubah jadi belum baik, jadi baik. Dari belum baik, jadi baik. Dari sudah baik, jadi tambah baik. Kan kalau kita bangun bangunan, terlihat fisiknya. Tapi kalau membangun manusia, itu kadang nggak terlihat, nggak tampak. Apa yang kita pelajari hari ini boleh jadi dipetiknya itu bukan besok. Boleh jadi nanti kita petiknya beberapa bulan, beberapa tahun, atau beberapa dekade yang akan datang. Hadirin, kami sempat mempelajari, ada satu ilmu di ulumul hadis. Itu kami pelajari kelas 1 SMA, 1 aliyah, waktu zaman kami di Pondok Jogja dulu. Tapi kami baru ketemu sama satu hadis tersebut dengan praktiknya, dengan pemahamannya, itu belum lama ini. Yaitu satu hadis dari Nabi, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Kalau kamu ragu, tinggalin. Kalau kamu yakin, lakukan atau jalani. Kalau kamu ragu, tinggalkan. Kalau kamu yakin, jalankan. Itu udah lama hadis itu kami hafal. Kami berjumpa dengan hadis itu udah cukup lama, sejak masa aliyah. Bahkan boleh jadi tanpa sadar bisa sebelum-sebelumnya. Tapi kita baru, oh ternyata ini ya makna dari Nabi. Kalau ragu tinggal, kalau yakin jalan. Itu kadang-kadang ketemu tuh. Mungkin entah pas kita lagi mau buka satu perniagaan, mungkin lagi berjumpa sama orang lalu ditawari dengan sesuatu yang menggiurkan, tapi kok kayaknya tawarannya itu nggak masuk akal. Misalnya orang nawarkan, udah invest deh, sini invest di kami sekian juta, nanti dapat return per bulannya sekian. Kan tawarannya menggiurkan. Kita nggak ngapa-ngapain, kita cuma naruh uang lalu terus kemudian nggak dapat feedback, sehingga muncullah ragu. Disitulah baru ketemu, oh ini kayaknya harus pakai rumus da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan, kerjakan yang diyakini. Beberapa pihak itu baru akan dapat pelajaran setelah nanti boleh jadi dia melewati beberapa fase kehidupan. Makanya belajar itu kan bertahap. Kenapa belajar bertahap? Ya supaya kita bisa mengambil ibroh di setiap step perjalanan. Jamaah kalau motoran ngebut sama motoran bertahap pelan-pelan, ala maksin kalau dalam bahasa ayatnya, mana yang lebih bisa menikmati suasana? Pelan-pelan dulu. Yang ngebut dengan kecepatan 200 km per jam, naik motor 200 km per jam, sampai atau naik motor loh hadirin, naik motor 200 km per jam, nyampe. Dan kecepatannya konstan. Belokan tetap 200 km per jam, nyampe. Nyampe kubur, Masya Allah. Itu sebabnya kadang kita ya perlu ngegas, kadang kita perlu ngerem. Ngegas terus bahaya, bisa tercebur kita masuk ke selokan. Kalaupun kita ngerem terus, kita nggak jalan-jalan, pada akhirnya nggak sampai.
Kadang kita perlu tuh pelan, bertahap, berproses, pelan-pelan gitu. Nikmati suasana, nikmati perjalanan. Oh, di sini ternyata ada toko gudeg. Oh, di sini ternyata ada jual bakpia. Oh, di sini ternyata ada jual megono. Tujuannya apa sih? Agar kita bisa menikmati setiap prosesnya. Ayat Al-Quran diturunkan secara perlahan-lahan tuh memberikan waktu dan pembelajaran yang bertahap. Nomor 4. Kenapa Al-Quran diturunkan bertahap? Al-Quran diturunkan bertahap untuk menguatkan iman dan kesabaran. Setiap kali ayat-ayat Al-Quran diturunkan, mereka membawa kabar gembira atau memberi peringatan. Yang kabar gembira dan peringatan itu memperkuat imannya orang beriman. Penurunan secara bertahap juga menguji kesabaran umat dalam menanti wahyu berikut-berikutnya, menunjukkan bahwa proses penerimaan petunjuk Allah adalah proses perjalanan yang butuh ketekunan. Proses belajar butuh tekun. Kan saat wahyu turun bertahap, berarti kan para sahabat Nabi juga menunggu. Kira-kira berikutnya apa ya? Kira-kira selanjutnya tentang apa ya? Kira-kira sesudah ini ada peringatan apa lagi dari Allah ya? Sehingga membutuhkan ketekunan. Yang tekun akan dapat kebaikannya. Yang gak tekun gak dapat hasil dan apapun. Belajar juga memberi proses pada kita. Yang sampai adalah yang tekun, yang sampai memahami maknanya dengan baik, yang akhirnya memperkuat iman dan mempertajam kesabaran, yang tekun. Gak mungkin kita bisa dapat ilmunya kalau kita gak sabar. Gak mungkin kita bisa sampai pada akhirnya kalau kita gak tekun. Makanya kita butuh TUK. T-nya tekun, U-nya ulet, K-nya konsisten. Ini belajar bukan sekali dua kali. Belajar proses panjang. Hadirin dari mana mau izin jemaah? Dari Jakarta. Selamat datang hadirin. Semoga rezekinya berkah berlimpah. Setiap berputar rodanya Allah gugurkan kekeliruan, Allah tinggikan derajat-derajat kita, dan mudah-mudahan setiap apapun yang dikorbankan hadirin diganti Allah dengan surga Firdaus tanpa hisab. Dari Jakarta loh jemaah. Berangkat kapan hadirin? Oh, Jumat. Terus ke homestay. Udah jalan-jalan di Wonosobo? Sudah. Terus ini? Oh, ini terakhir. Nanti habis ini pulang. Masya Allah. Iya gitu jemaah. Jalan-jalan dulu, yang seneng, Bashir dulu, baru Nadir. Yang seneng dulu hadirin. Nah terus kan poin yang keempat tadi, dia memperkuat iman dan mempertajam sabar. Poin yang kelima, turunnya Quran secara bertahap menjawab tantangan dan mengatasi ujian. Sebagaimana dalam banyak peristiwa, ayat-ayat Al-Quran ini kemudian diturunkan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh umat Islam, baik secara internal ataupun eksternal, dari dalam ataupun dari luar. Dengan turun secara bertahap, umat Islam dapat memperoleh petunjuk yang diperlukan untuk menghadapi ujian dan tantangan hidup secara lebih efektif. Bahasanya ini banget ya. Yang hikmah nomor 5, Quran turun itu untuk menjawab tantangan, menjawab ujian. Disesuaikan sama kondisi-kondisinya. Turun ayat tentang Khomer yang tadi saya ceritakan. Turun ayat tentang zina. Turun ayat tentang gimana sikap orang tua kepada anaknya. Turun ayat gimana berbakti pada orang tua.
Itu supaya menjawab persoalan-persoalan pada kala itu. Nomor 6, turunnya Quran secara bertahap menunjukkan hikmah Allah. Nomor 6, menunjukkan hikmah Allah, bahwa ini jadi salah satu bukti kebijaksanaan Allah dalam membimbing umat manusia. Allah mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-hambanya, bagaimana cara terbaik untuk menyampaikan petunjuknya. Ini juga menunjukkan bahwa Allah sangat memperhatikan keadaan dan kemampuan umat manusia dalam menerima wahyu. Itu bijaksananya Allah. Allah ngajarin kita manusia bertahap. Makanya kita kalau ngelihat orang lain itu lagi berproses, belajar, fahami aja, bertahap beliau. Gak ada manusia yang tiba-tiba berubah dalam sekali waktu. Masing-masing kita itu menuju Allah jalannya terjal, berliku dan gak mudah. Ada yang diantara kita menuju Allah itu habis segala-galanya. Ada yang perjalanan kita menuju Allah itu berlelah-lelah ria, bertatih-tatih luar biasa. Ada yang bahkan sampai detik ini datang ujian bertubi-tubi tiada henti. Ada yang mau menuju Allah itu harus terpisah dengan pasangannya. Ada yang menuju Allah itu harus meninggalkan semua yang selama ini digemarinya. Dia suka dengan sesuatu, tapi begitu Allah bilang ini dilarang ya, akhirnya dia meninggalkan. Padahal itu sangat dia cintai. Dia sangat passionate di bidang itu. Tapi karena Allah dan Rasulnya lebih dia cintai, sekuat apapun dia mencintai bidangnya, dunianya, akhirnya dia dengan rela hati harus mereka tinggalkan. Ada yang menuju Allah itu udah hampir, lalu dapat godaan lagi dan dia kembali balik arah lagi. Lalu dia berjalan lagi menuju Allah, udah hampir sampai balik arah lagi. Berulang kali begitu. Makanya di poin berikutnya ini menunjukkan hikmah Allah. Allah membimbing kita manusia bertahap, berproses, perlahan, dan Allah paling tahu kan. Makanya hadirin, saya, kita, semuanya nih, kapan waktu kalau kita melihat ada seseorang yang masih berproses berjalan menuju Allah, jangan tiba-tiba kita patahkan mereka bahwa mereka gak mungkin bisa kembali ke Allah. Kita kan dulu juga berproses sama. Kita yang 10 tahun lalu udah rajin ngaji di majelis ilmu begini belum? Belum kan? Baru akhir-akhir ini aja. Mungkin karena maraknya kajian-kajian, maraknya ada tausiah, video kajian tersebar di mana-mana, sehingga kayak membuat rasa penasaran itu muncul kan. Saya mau ngaji deh. Ibu dari Jakarta, kok bisa sampai Wonosobo? Gimana ceritanya ibu? Tuh, sering nonton online di TikTok, Instagram, YouTube. Ada yang di TikTok, ada yang di YouTube. Terima kasih hadirin, barakallahu fiik. Kadang itu perasaan itu muncul, Allah juga yang menggiringkan. Tapi kan nggak setiba itu tahu-tahu kita berubah 100%. Betul? Berproses kan? Mungkin saya baru bisa merubah yang ini nih, kebiasaan yang tadi habis subuh tidur, jadi kita rubah kebiasaan habis subuh langsung ngaji. Perubahannya kecil, tapi jamaah tahu nggak? Kalau ini ditumpuk nih jamaah. Gimana caranya supaya buku besar ini jatuh? Saat ini ditumpuk begini, ini ada lagi yang kecil. Supaya yang besar itu jatuh, jatuhin dulu yang kecil dari sini. Yang kecil jatuh, agak besar jatuh. Begitu dia jatuh begini, teng, otomatis yang besar jatuh. Efek domino. Kita mau memperbaiki hidup kita nih. Dari mana? Perbaiki subuhnya. Subuhnya diperbaiki, nanti lama-lama dia berefek kepada banyak hal. Subuhnya bagus, paginya gak terbuang sia-sia. Paginya gak terbuang sia-sia, terbangun moodnya baik. Moodnya baik, efek ke keluarganya baik.
Yang tadinya bangun marah-marah sekarang bangun penuh senyum. Anak-anaknya dibawa dengan rasa senyum yang luar biasa. Anak-anaknya di sekolah ceria, nggak muram. Suaminya saat bangun ceria, anak-anaknya ceria. Suaminya kerja, di kerjaan selalu membawa vibes positif, ceria. Akhirnya kerjaannya tuntas, selesai dengan penuh berkah. Pulang akhirnya membawa keceriaan. Terus begitu jemaah. Awalnya dari hal yang sepele dia rubah, yaitu bangun subuh. Inilah hikmah Allah. Quran diturunkan perlahan, bertahap. Kitanya juga harus memahami, memaklumi. Orang tuh gak bisa sekali waktu berubah seketika. Seperti membalikan telapak tangan, dia butuh proses. Dukung, support. Jangan kita malah menjadi seseorang yang mematahkan semangat orang-orang yang kembali ke Allah. Support aja, dukung, terus support. Gimana pun Allah memberi pengajaran pada manusia bertahap. Itu bukti Allah bijaksana, hadirin. Nggak membebani langsung dengan beban yang berat, tapi pelan. Terus hikmah yang berikutnya yang ketujuh apa? Membuktikan keaslian Al-Quran. Dengan diturunkan Al-Quran secara bertahap, umat menyaksikan keajaiban dari wahyu ini. Tidak ada kontradiksi atau kesalahan dalam Al-Quran, meskipun ditunjukkan dalam rentang waktu yang panjang, dan merespon berbagai situasi yang menunjukkan bahwa Al-Quran benar-benar dari Allah. Inilah hikmah kenapa Quran diturunkan bertahap. Konsisten. Benar itu konsisten. Rata-rata kan kalau kita melihat sesuatu itu diturunkan dalam kurun waktu yang panjang, itu kan boleh jadi kekonsistensiannya gak terjaga kan. Tapi Quran terjaga, konsistennya, kebenarannya terjaga. Itulah Al-Quranul Karim. Nomor 108. Dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sungguh janji Tuhan kami pasti dipenuhi. 109. Mereka menyungkurkan wajah sambil menangis, dan mereka bertambah-tambah khusyuknya. 110. Katakan wahai Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama mana saja yang kamu dapat menyeru, karena dia mempunyai nama-nama terbaik, Asmaul Husna. Janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam solat, jangan pula merendahkannya. Usahakan jalan tengah di antara kedua itu. Yang pertama dulu, Qul id'ullaha aw id'ur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Katakan wahai Muhammad, kalau kamu berdoa ucap Ar-Rahman, ayyama tad'u falahul asmaul husna, atau dengan nama-nama yang kamu sesuaikan dengan hajat kalian. Karena Allah Maha memiliki Asmaul Husna. Ya Rahman, irhamna. Wahai Allah yang Maha Pengasih, kasihanilah kami. Ya Fattah, iftah lana. Ya Allah yang Maha Pembuka, bukakanlah untuk kami. Ya Razzaq, urzuqna. Wahai Allah yang Maha Pemberi rezeki, karuniakanlah rezeki kepada kami. Nama-nama Asmaul Husna itu ada untuk kita gunakan sesuai dengan hajat kita masing-masing. Jemaah itu lagi butuh apa? Allah punya nama Al-Latif yang artinya Maha lembut. Hadirin butuh melembutkan hati hadirin. Ucap aja ya Latif, ya Latif. Hadirin lagi butuh apa? Lagi butuh Allah itu menghibur kita. Allah menghilangkan rasa sakit hati buat kita. Allah menunjukkan kemaha perkasaannya sehingga segala sesuatu itu tertunduk karena Allah. Apa nama Allah? Ya Jabbar.
Kan kita baca di antara dua sujud, bacanya apa? Rabbighfirli warhamni. Nah itu, wajburni. Wajburni. Di antara beberapa makna yang ada, kurang lebih wajburni itu punya beberapa makna, dan di antaranya adalah, ya Allah, hiburlah kesedihanku, hilangkan rasa sedihku. Wajburni ya Allah. Jemaah akan minta sama Allah itu, Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Warhamni, sayangi aku ya Allah. Wajburni, terus warfa'ni, tinggikan derajatku ya Allah. Terus warzuqni, berikan aku rezeki ya Allah. Terus wahdini, berikan aku petunjuk. Wa'afini, berikan kesehatan padaku. Wa'fu anni, dan maafkan aku ya Allah. Romantis loh sebenarnya kita minta. Tiap sholat kita minta itu. Tiap sholat. Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warfa'ni wa'afini wa'fu anni. Itu kita minta habis sujud, kita minta. Jadi di poin yang ke-110 kita tuh dianjurkan untuk qul Allah awidur rahman. Serulah Allah, boleh sebut nama Ar-Rahman. Ayyama tad'u falahul asmaul husna, atau boleh nama-nama asmaul husna yang kalian rasa kalian butuh mengucap nama itu. Allah Al-Hadi, ihdina ya Rabb. Ya Allah yang maha pemberi petunjuk, ihdina, beri kami petunjuk. Ihdina, beri kami hidayah. Ihdina, beritahu kami Allah. Ihdina siratal mustaqim. Nanti Allah kasih petunjuk buat kita. Dan itu hikmah Asmaul Husna. Terus, dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, jangan pula terlalu merendahkan suaramu. Tapi apa kata Allah? Baina dzalika sabila, di antara keduanya. Jangan terlalu keras, juga jangan terlalu kecil. Suaranya di tengah-tengah. Boleh kita sholat agak mengeraskan suaranya sedikit, tapi juga jangan sampai nggak terdengar sama sekali. Pas suaranya. Kecuali di waktu-waktu sholat jahar. Waktu sholat jahar memang harus lantang agar terdengar kepada banyak orang. Wa qulil hamdulillah, dan segala puji bagi Allah, alladzi lam yattakhid walada, yang tidak baginya anak, artinya Allah itu tidak memiliki anak. Walam yakul lahu syarikun fil mulk, dan tidak punya sekutu atas kerajaan kecuali kerajaan semua miliknya. Walam yakul lahu waliyun minal dhulli wa kabbirhu takbira, dan dia tidak memerlukan penolong, dan agungkanlah dia seagung-agungnya. Allah nggak perlu penolong. Kalau kita menyembah Allah, itu untuk kita, kebutuhan kita. Allah itu disembah, Allah atau Allah itu nggak disembah, nggak akan merubah kemuliaannya Allah sebagai Tuhan. Maksudnya nggak akan pernah menambah kemuliaannya Allah sebagai Tuhan. Maksudnya Allah tetap mulia. Kita sembah atau tidak kita sembah, Allah tetap Tuhan. Kita mau ibadah kepada Allah atau kita tidak ibadah kepada Allah, Allah tetap Rabbul Alamin. Tapi kalau kita nggak sembah Allah, kalau kita nggak memperhatikan kewajiban kita untuk taat kepada Allah, kalau kita melalaikan sholat kita, yang rugi siapa? Kita sendiri. Allah mah nggak perlu kepada makhluk. Kita yang butuh Allah. Allah mah nggak perlu sholatnya kita. Kita yang perlu sholat kepada Allah sebagai wujud terima kasih. Dikasih sehat, betul? Dikasih sempat, dititipi keturunan, dititipi rezeki. Jamaah, ada orang baik banget sama jamaah. Mbak, ini hadiah ya. Besok dikasih hadiah lagi. Mbak,
kemarin tasnya dipakai, aku seneng deh, nih hadiah gamis. Hari ketiga dikasih hadiah lagi, nih hadiah jilbab. Hari keempat hadiah itu tambah besar, nih hadiah motor. Hari kelima nih hadiah mobil. Kira-kira kalau ada orang sebaik itu sama hadirin, mungkin gak hadirin kalau dipintai tolong sama beliau gak hadirin jalankan? Beliau cuma minta tolong, Mbak, mohon maaf, jenengan katanya lagi jalan-jalan di alun-alun. Iya, kenapa? Saya titip onde-onde ya. Kira-kira dibeliin gak? Cil, onde-onde doang. Ini orang kebaikannya udah lebih dari onde-onde. Allah tuh baik sama kita, kasih sehat, kasih waktu luang, kasih sempat, kasih harta, kasih keturunan, kasih suami yang setia. Terus masa iya cuma sholat yang durasinya paling 5 menit kita gak mau? Masa iya cuma sholat yang plus zikir durasinya 7 menit kita lalai? Ini loh hadirin, ingat Allah baik sama kita. Jangan sampai kita nanti malah jadi pembangkang dari semua nikmat yang Allah beri sama kita. Allah tuh gak butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Sholat atau tidaknya kita tidak akan merubah bahwa Allah itu menjadi terhina karena kita gak sholat, dan Allah menjadi mulia karena kita sembah. Enggak, sama sekali enggak. Kita sholat atau tidak, Allah tetap Tuhan. Kita sholat atau tidak, Allah tetap mulia. Kita berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah atau tidak, Allah tetap yang paling tinggi lagi agung. Wakabbirhu takbira. Zat yang maha agung, dan dialah zat seagung-agungnya. Jadi jangan menganggap bahwa Allah butuh sholat kita tuh. Enggak, kita yang butuh. Allah butuh kita berbuat baik tuh. Enggak, kita yang butuh berbuat baik. Untuk siapa? Diri kita sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kita buat baik, kebaikan itu nanti berpulang kepada diri kita sendiri. Nggak ada ceritanya jamaah buat baik tuh buat orang lain tuh, nggak ada. Itu yang hadirin sedekahkan, yang mungkin orang lain yang menerima masuk ke rekening pihak lain yang menerima, itu bukan buat pihak lain. Sedekahnya kita tuh buat diri kita sendiri. Sedekahnya kita tuh buat diri kita sendiri, bukan untuk siapapun. Yang jamaah sholat subuh-subuh tadi capek-capek, hadirin pasti berangkatnya dari sebelum subuh kan? Udah repot tuh, ayo. Itu buat siapa tuh hadirin? Sebelum subuh kita repot-repot, buat diri sendiri. Kita buat baik buat diri kita sendiri. Allah mah gak butuh. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah maha kaya, gak butuh alam semesta. Innallaha ghaniyun hamid. Allah ghani, maha kaya, hamid, lagi maha terpuji. Kita memujinya tuh sebenarnya Allah udah tetap mulia. Kita puji atau kita gak puji, Allah tetap hamidun, yang maha terpuji. Lagi kita ya jemaah yang butuh kepada Allah. Kita yang butuh. Allah tuh gak butuh kita, kita yang butuh Allah. Perbaiki cara kita berpikir bahwa hidup ini harus untuk selalu mendekat ke Allah. Karena kita yang paling butuh sama Allah, bukan Allah yang butuh kita. Kita yang butuh sama Allah. Hadirin sekalian, Al-Kahfi ayat 1 sampai ayat 4. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ini ayat Al-Kahfi ayat pertama. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak menjadikannya bengkok. Al-Quran itu lurus, sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebaikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Tuh kan,
ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. Untuk mereka yang mengerjakan kebaikan, bagi mereka akan dapat balasan ajran hasana, mereka dapat balasan yang baik. Jadi kalau kita baik itu balasannya pasti baik. Enggak Ustaz, ada pertanyaan gini, kenapa saya kok udah baik kok dibalasnya nggak baik sama manusia? Hadirin jamaah sekalian, orang yang tidak membalas kebaikan kita dengan kebaikan yang sama, itu bukan karena mereka nggak baik, boleh jadi karena memang kitanya yang terlalu tinggi ekspektasinya kepada orang lain, atau kita yang terlalu pamrih kepada manusia, sehingga kita yang berbuat baik pada orang lain selalu berharap agar orang lain itu sama baiknya sebagaimana kita. Padahal saat kita berbuat baik, yang membalas kebaikan atau kebaikan kita dibalas apa, itu Allah yang paling bisa membalasnya secara sempurna. Kalau kita buat baik dibalas baik, kalau kita buat baik yang balas baik manusia, berarti pengharapan kita tuh kepada manusia dong. Tapi kalau kita berbuat baik karena Allah, kita nggak berharap manusia mau balas baik, silahkan. Manusia nggak balas baik juga, silahkan. Cukup bagi saya Allah, dan Allah cukup. Cukup bagi saya Allah, dan buat saya nggak perlu manusia mau balas bagaimanapun, karena saya tahu balasan kebaikan saya adalah kebaikan. Ya'maluna as-salihat kana lahu ajran hasana. Terus poin berikutnya, makisina fihi abada. Makisina fihi abada, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dari kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, mereka dapat tempat kesudahan yang kekal. Wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada, dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata bahwa bagi Allah lah memiliki seorang anak. Itu untuk mereka yang menganggap bahwa Allah punya anak, Allah punya keturunan dan seterusnya. Nanti ada ayat berikutnya sebagai konsekuensi dari ucapan-ucapan mereka. Barakallahu fikum. Ini suara kok udah makin mau habis nih suaranya jemaah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan buat diri ini. Allah juga berikan kemuliaan buat kita bersama. Allah hadirkan segala kemurahannya untuk kita bersama-sama, dan Allah berikan kita istiqomah sampai nanti pulangnya kita husnul khatimah. Jamaah sehat, jamaah diberkahi Allah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, putra-putrinya salih salihah, dan kitanya insya Allah mudah-mudahan terus bisa istiqomah sampai jannah. Terima kasih ya jamaah meluangkan waktunya. Salam untuk keluarga di Jakarta. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangan dalam penyambutan ataupun yang lain. InsyaAllah mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Dan Alhamdulillah terbuka sekali peluang jariah untuk penyelesaian gedung penghafal Quran di barat masjid yang InsyaAllah sedang berproses untuk finishing. Jamaah silakan untuk bisa membersamai proses jariah di nomor rekening 50900180044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih, Bank Muamalat. Dan kita akhiri dengan alhamdulillah rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.